Peran besar seorang ibu. Di balik pria yang agung ada seorang ibu teladan. Demikian kata orang bijak tempo dulu. Jika ada lelaki yang menjadi ulama cendekia, tokoh ternama, atau pahlawan ksatria, maka lihatlah ibu mereka. Karena ibu berperan besar dalam membentuk watak, karakter, dan kepribadian seseorang. Ibu adalah madrasah pertama sebelum si kecil mengenyam pendidikan di sekolah manapun. Maka kecerdasan, keuletan, dan perangai sang ibu menjadi faktor utama dalam mengukir masa depan sang anak, termasuk ibu susu. Ibu susu adalah wanita yang menyusui anak orang lain hingga secara syar'i ia menjadi mahram bagi sang anak seperti ibu kandungnya sendiri. Semua keluarga wanita ini juga otomatis menjadi mahram bagi sang anak, baik itu suaminya, anaknya, saudaranya, orang tuanya, pamannya, bibinya, dan seterusnya. Sedang dari pihak anak yang menjadi mahram bagi ibu susunya ialah keturunan dari anak yang disusuinya saja. Inilah yang dimaksud dengan ibu susu. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para orang tua menyusukan bayi mereka pada wanita yang dungu atau lemah akal, karena air susu dapat mewariskan sifat-sifat ibu pada si bayi. Dalam kitab Ar-Raudul Unuf disebutkan bahwa persusuan itu seperti hubungan nasab. Ia dapat mempengaruhi watak seseorang. Kemudian penulisnya menyetir sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, yang maknanya, janganlah kalian menyusukan bayi kalian kepada wanita bodoh, karena air susu akan mewariskan sifat sang ibu. Hadis ini adalah hadis marfu, yaitu hadis yang setiap hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa memandang keabsahan hadis tersebut, baik sanad maupun matanya. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Aksam bin Syaifi pernah berwasiat kepada kaumnya, yang isinya diantaranya, kuwasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi dengan keduanya agar keimanan akan selalu tegak dan cabangnya tak akan bengkok. Hati-hatilah kalian jangan sampai menikahi wanita yang dungu, karena hidup bersamanya adalah kenistaan. Memang demikianlah faktanya. Wanita dungu hanya akan merepotkan suaminya karena sulit dididik dan sukar diatur, sehingga anaknya pun menjadi terlantar dan salah asuhan. Konon suatu ketika ada seorang bapak yang menghadap Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, yang mengeluhkan sikap anaknya yang durhaka. Menurutnya si anak selalu berkata kasar kepadanya dan seringkali memukulnya. Maka Umar pun memanggil anak itu dan memarahinya. Celakalah kamu, tidakkah kamu tahu bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang mengundang murka Allah? Bentak Umar. Lalu sang anak bertanya, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, jangan engkau tergesa-gesa mengadiliku. Jikalau seorang ayah memiliki hak terhadap anaknya, bukankah si anak juga punya hak terhadap ayahnya? Benar, jawab Umar. Lalu si anak melanjutkan, lantas apakah hak anak terhadap ayahnya tadi? Lalu Umar menjawab, ada 3. Yang pertama, hendaklah ia memilih calon ibu yang baik bagi putranya. Kedua,
hendaklah ia menamainya dengan nama yang baik. Dan ketiga, hendaklah ia mengajarinya menghafal Al-Quran. Maka sang anak pun berkata, "Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, ayahku tak pernah melakukan satupun dari tiga hal tersebut. Ia tidak memilih calon ibu yang baik bagiku. Ibuku adalah hamba sahaya buruk berkulit hitam yang dibelinya dari pasar seharga 2 dirham. Lalu malamnya ia gauli sehingga ia hamil mengandungku. Setelah aku lahir pun ayah menamaiku Ju'al. Ju'al adalah sejenis kumbang yang selalu bergumul pada kotoran hewan. Dan juga ia tak pernah mengajariku menghafal Al-Quran walau satu ayat." Lalu Umar pun berkata kepada ayahnya, "Pergi sana, engkaulah yang mendurhakainya sewaktu kecil. Pantaslah kalau ia durhaka kepadamu sekarang." Begitulah ibu memainkan peran begitu besar dalam menentukan masa depan si kecil. Ibu dengan kasih sayangnya yang tulus merupakan tambatan hati bagi si kecil dalam menapaki masa depannya. Di sisinya lah si kecil mendapatkan kehangatan seorang ibu, senyuman, dan belayan tangan ibu akan mengobarkan semangatnya. Jari jemari lembut yang senantiasa menengadah ke langit, deriring doa yang tulus dan derayan air mata bagi si buah hati adalah kunci kesuksesannya di hari esok. Dalam Syiar A'lam An-Nubala, Az-Zahabi mengisahkan dari Muhammad bin Ahmad bin Fadl Al-Balqi, ia mendengar ayahnya mengatakan bahwa kedua mata Imam Al-Bukhari sempat buta semasa kanak-kanak. Namun pada suatu malam, ibunya bermimpi bahwa ia berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah berkenan mengembalikan penglihatan anakmu karena cucuran air mata dan banyaknya doa yang engkau panjatkan kepadanya." Maka setelah kami periksa keesokan harinya, ternyata penglihatan Al-Bukhari benar-benar telah kembali. Ujar Al-Balqi. Bukan hanya memilih calon ibu, namun menamai buah hati juga merupakan hal yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan saking pentingnya, salah seorang ulama besar masa kini yang bernama Syekh Al-Alamah Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah sengaja menulis risalah khusus tentangnya yang berjudul Tasmiyatul Maulud. Dalam halaman 10 sampai 11, beliau mengatakan, "Aku telah mengamati berbagai macam dosa dan maksiat. Aku dapati bila si hamba bertaubat dari semua dosa dan maksiat tersebut, maka pengaruh buruknya dapat hilang seketika. Sebagaimana masuk Islamnya seorang dapat menghapuskan semua dosa, termasuk syirik yang merupakan dosa terbesar. Maka demikian pula halnya dengan taubat, dapat menghapuskan dosa yang diperbuat bila syarat-syarat taubat tersebut terpenuhi secara syar'i." Beliau juga mengatakan, akan tetapi ada sebuah maksiat yang berpengaruh turun-temurun. Ia akan menjadi aib yang diwarisi anak cucu dari nenek moyangnya. Gara-gara maksiat ini, kaum lelaki, wanita, dan anak-anak akan dikejam dan dilecehkan oleh sesamanya. Untuk bertaubat dari maksiat ini memerlukan proses panjang dan bertele-tele, sebab ia telah dicatat dalam sejumlah dokumen resmi sejak si jabang bayi lahir ke dunia ini.
ia tercatat dalam akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, ijazah, SIM, dan surat-surat resmi lainnya. Dosa tersebut tidak lain adalah memberi nama anak. Sang ayah keliru dalam memberi nama putranya. Ia tidak memilihkan nama yang direstui syariat. Tidak pula menamainya dengan nama yang dikenal dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam, atau minimal memberi nama yang diilhami dari naluri lurus seorang mukmin. Beliau juga menambahkan, apabila kandungan buku dapat diketahui melalui judulnya, maka agama seseorang dikenal melalui namanya. Bagaimana kita dapat membedakan anak-anak kaum muslimin kalau di antara kita masih ada yang memberi nama anaknya dengan nama-nama orang kafir? Yang lebih mengherankan lagi, Anda sulit mendapatkan orang kafir yang dinamai dengan nama khusus kaum muslimin. Demikianlah sifat tercela mereka, karena bangga dengan kekafiran. Adapun bangga dengan Islam adalah keharusan yang terpuji, sebagaimana yang dinyatakan Ibnul Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Zimah. Seorang ibu memiliki peran penting dalam mendidik anaknya. Jika ia memainkan peran tersebut dengan baik, kelak ia akan memetik buah manisnya dari sang anak berupa ketaatan, birrul walidain, dan kesuksesan. Namun jika ia menyia-nyiakan perannya, kelak ia hanya menuai kedurhakaan dan sikap kurang ajar. Peran paling mendasar yang dimainkan seorang ibu di antaranya ialah menanamkan norma-norma luhur dan budi pekerti mulia dalam dirinya terlebih dahulu. Karena orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain. Al-Quran telah menentukan karakter seorang ibu yang baik dan solihah tersebut dalam firman Allah. Maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ini merupakan kriteria tambahan yang menjadi ciri wanita solihah. Setelah ia menunaikan kewajibannya membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan mencurahkan segenap perhatiannya dalam mendidik si kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji wanita Quraisy karena kasih sayang mereka yang besar terhadap anak-anak. Beliau bersabda, wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita Arab. Merekalah yang paling belas kasih terhadap anaknya dan paling perhatian terhadap urusan suaminya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karenanya lah seorang istri solihah yang taat beragama lebih afdol dari istri lainnya, serta lebih cocok untuk diajak membangun rumah tangga yang mapan dan melahirkan keturunan yang soleh lagi berbakti kepada orang tua. Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah berpesan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya orang yang hendak menikah itu ibarat orang yang hendak menyemai benih. Maka ia hendaklah memperhatikan di mana ia akan menyemainya. Dan ingatlah bahwa wanita yang berasal dari keturunan yang buruk jarang sekali melahirkan keturunan yang baik. Maka pilih-pilihlah terlebih dahulu meskipun sejenak."
Dengan demikian, jelaslah bahwa peran ibu amatlah esensial dalam dunia pendidikan. Ia adalah pemeran utama dan salah satu faktor terpenting yang membelakangi keberhasilan proses pendidikan itu sendiri. Dengan kesolihannya masyarakat menjadi solih, dan tanpa itu kita hanya akan menuai duri dan buah yang pahit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Dr. Muhammad Al-Arefi menegaskan bahwa kadangkala ibu lebih berperan dalam mendidik anak daripada bapak. Memang, dalam beberapa hal bapaklah yang memegang kendali, seperti nafkah, wibawa, dan yang semisalnya. Namun dalam masalah tarbiyah, terkadang peran ibu lebih kentara karena ia lebih dekat dengan anak-anak. Syekh lalu mengisahkan tentang salah seorang sahabatnya yang suatu ketika bepergian naik mobil bersama temannya di Jeddah. Dalam mobil itu temannya mengajak dua orang anaknya yang berumur sekitar 4 atau 5 tahun. Ia tahu bahwa temannya itu bukan tipe laki-laki multazim atau yang taat beragama. Namun ketika mobil hendak naik ke jalan layang, serempak anak-anaknya bertakbir. Ia tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safarnya bila menampaki jalan mendaki beliau bertakbir, dan bila menuruni lembah beliau bertasbih. Rupanya anak-anaknya faham bahwa yang disunahkan saat mobil menanjak adalah bertakbir, dan yang disunahkan saat mobil menurun adalah tasbih. Ia heran mengingat ayahnya bukan tipe laki-laki multazim. Lalu dari manakah mereka memperoleh tarbiyah semacam ini? Karena diusik rasa penasarannya, ia pun bertanya secara terus terang, "Akhi, Masya Allah, engkau bukanlah santri dan bukan juga seorang aktivis, tapi anak-anakmu mampu menerapkan sunnah sedemikian rupa. Apakah rahasianya?" Lalu temannya menjawab, "Ya akhi, ini bukan hasil didikanku, tapi hasil didikan ibu mereka. Istriku memang Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikannya. Dia betul-betul ibu teladan. Dialah yang mengajari anak-anak doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa sebelum makan, doa setelah makan, doa masuk WC, doa keluar darinya, doa ini dan doa itu. Bahkan dia memiliki cara unik dalam mendidik anaknya." Lalu aku pun bertanya, "Bagaimana caranya?" Lalu ia menjawab, "Kalau sekali waktu anak-anak bertengkar di rumah, lalu salah satu berkata kasar kepada saudaranya, maka istriku memanggilnya, 'Hai nak, sini sebentar.' 'Apa mah? Mama hendak memukulku ya?' tanya anakku. 'Enggak kok, enggak mama apa-apakan. Mama cuman mau tanya, siapa yang lebih kau sayangi, Allah ataukah syaitan?' Kata istriku. 'Tentu aku lebih sayang Allah,' jawab anakku polos. 'Tapi kamu sedang jadi temannya syaitan sekarang,' kata ibunya. 'Loh, kenapa mah?' tanya anakku. Lalu ibunya menjawab, 'Karena kamu berkata kasar tadi. Kalau kamu berkata kasar,
kamu jadi temannya syaitan. Tuh, setannya sekarang duduk di atas punggungmu dan ia tertawa lebar mendengar ucapanmu tadi. Lalu anak berkata, "Terus mah, bagaimana supaya syaitan menangis? Aku tak mau jadi temannya syaitan. Aku mau jadi temannya Allah." Maklumlah, anaknya masih kecil. Lalu ibunya menjawab, "Oh, gampang. Kamu sekarang menghadap kiblat, lalu ucapkan astagfirullah 100 kali. Ayo, coba lakukan." Lalu anaknya bertanya lagi, "Jadi kalau aku melakukannya, syaitan akan menangis ya?" Lalu ibunya menjawab, "Iya, kalau kamu melakukannya, syaitan pasti menangis." Lalu anaknya menjawab, "Kalau begitu aku mau istighfar sekarang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." "Udah belum, Mah?" "Belum, masih 50 lagi," kata ibunya. Lalu si anak melanjutkan, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah belum?" Lalu ibunya menjawab, "Belum, 13 kali lagi." "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah?" tanyanya lagi. Lalu ibunya menjawab, "Ya, sudah." "Sekarang syaitan lagi nangis ya, Mah?" kata anaknya. "Iya, sekarang dia nangis." Ibunya pun menjawab seperti itu. Lalu anaknya berkata, "Kalau begitu aku mau istighfar lagi, supaya nangisnya lebih lama." Masya Allah. Tentunya kalau anak-anak dibesarkan dengan cara seperti ini, diajari bagaimana mendahulukan ridha Allah terhadap kepentingan pribadinya, bahkan bagaimana memenangkan Allah di atas bisikan syaitan. Tentu biiznillah setelah dewasa ia akan jadi anak solih. Ibunya tak akan mendengar kata-kata kasar darinya. Ia tak mungkin membentak orang tua, namun akan selalu berkata halus kepada mereka. Kalau ibunya bersumpah, ia akan buru-buru menunaikan sumpahnya. Kalau si ibu sampai menangis di depannya, pastilah hatinya merasa tersayat dan turut menangis bersamanya. Mengapa demikian? Karena sejak kecil sang ibu selalu menanamkan dalam hatinya bahwa kecintaannya kepada orang tua akan mengundang kecintaan Allah. Dan sebaliknya, kemurkaan orang tua akan mengundang kemurkaan Allah. Karenanya, wahai pendengar sekalian, jika ada di antara ulama yang telah hafal Al-Quran saat berumur 7 tahun, atau hafal sekian hadis saat berumur 9 tahun, atau saat berumur 14 tahun telah menjadi mufti seperti Imam Syafi'i, atau saat berumur 12 tahun mampu menghadiri 12 kajian ilmiah sehari semalam, seperti Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwa itu semua tidak terjadi begitu saja. Itu semua karena di balik kesuksesan mereka ada ibu-ibu solihah yang senantiasa mendorong mereka untuk itu.